Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, ini adalah materi mengenai objek IPA dan pengamatannya. Lanjutan dari materi yang minggu kemarin ya. Nah, di sini ada kegiatan dalam proses IPA. Nah, ada 3 kegiatan ya. Yang pertama yaitu pengamatan, membuat inferensi, dan yang ketiga mengomunikasi. Nah, pengamatan di sini menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Misalnya, ketika kalian mengukur panjang buku ataupun ketebalan buku, kalian pasti akan menggunakan alat ukur yaitu penggaris. Nah, yang kedua yaitu membuat inferensi, yakni merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan juga membuat perkiraan. Nah, yang ketiga yaitu mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan juga gambar yang relevan. Nah, jadi antara kegiatan ini itu adalah salah satu proses dalam kegiatan IPA. Nah, adapun manfaat ataupun kegunaan dalam mempelajari IPA, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, memahami berbagai hal di sekitar kita. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Yang keempat, berpikir logis dan juga sistematis. Nah, kalian di SD pasti pernah akan belajar ini, yaitu mengkonversikan satuan panjang atau mengubah, misalnya dari kilometer ke meter. Itu kan turun 3 langkah, yang artinya dikali dengan 10. Satu turun itu dikali 10. Jika 3 kali turun, maka dikali dengan 1000. Nah, sebaliknya, jika naik, misalnya 1 cm, yang ditanya berapa desimeter, maka dibagi dengan 10. Jika naik 1 berarti dibagi dengan 10. Jika naik 2 maka dibagi dengan 100. Naik 3 berarti dibagi dengan 1000. Ya kan? Sudah paham sampai di sini? Nah, misal Umi kasih contoh ya. 1 kilometer. 1 kilometer itu berapa meter? Nah, coba kita lihat di sini, turunnya berapa? Di sini dari kilometer ke hektometer 1, dekameter 2, ke meter 3. Ingat, jika turun 1 dikali 10, maka karena kita menuruni 3 anak tangga, berarti dikali dengan 1000. Maka 1 kilometer berapa meter? Dikalikan 1 meter dikali 1000 meter. Hasilnya sama dengan 1000 meter. Nah, misalnya contoh lainnya. Misal 10 cm. Berapa desimeter? Nah, kita coba lihat sentimeter di sini. Karena dia naik, artinya tadi dibagi dengan 10, ya kan? Maka 10 dibagi dengan 10 hasilnya 1. Oke, nah ini adalah contoh soalnya. Nah, contoh soal pertama, berapakah nilai konversi dari 100 cm dalam satuan desimeter?
seperti Umi kasih contoh tadi ya. Nah, karena satuan desimeter itu berada satu tingkat di atas sentimeter, karena dia naik, maka dibagi dengan 10. Maka 100 cm dibagi dengan 10 hasilnya 10 desimeter. Nah, contoh yang kedua, yang ini merupakan hasil pengukuran tebal buku fisika menggunakan jangka sorong. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, kalian bisa lihat di buku paket kalian masing-masing ya. Nah, yang bagian atas ini itu adalah skala utama. Dan yang bagian bawah ini adalah skala nonius. Kita lihat, skala utamanya adalah 2,7. Dari mana dapat 2,7? Kita lihat hitung dari garis ini ya nak. Ini 2. Dan kita hitung dari garis ini. Nah, itu kan sampai ke titik ini. Ke titik ini, itu kan ada 7 titik. Jadi 2,70 cm. Dan ditambah dengan skala nonius. Skala noniusnya itu kan yang ada di bawah. Kita lihat yang ada garis yang sejajar, yang garisnya itu sejajar lurus antara skala utama dengan skala nonius. Kita lihat di antara garis ini yang lurus yang mana? Yang di sini. Ini dia, ya kan? Jadi 0,6 di sini ya garisnya. Nah, jadi 0,06. Tinggal dijumlahkan. 2,70 cm ditambah 0,06 cm. Hasilnya 2,76 cm. Nah, ini ada soal latihan. Ada 5 soal. Kalian silakan jawab di buku latihan kalian. Dan jangan lupa dikirim ke Umi hasilnya. Umi tunggu jawabannya. Sekian penjelasan dari Umi. Umi ucapkan terima kasih. Umi akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.